Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Bandito. Di video kali ini gue akan membahas tuntas tentang segala atribut yang ada pada karakter kalian. So, stay tune. That's my best friend. That's my best friend. Oke, tanpa basa-basi panjang lebar, mari langsung aja kita masuk ke inti pembahasannya. Yap, di sini pertama-tama kita bahas tentang basic attribute dulu ya di sini ya. Attack power tentunya kalian udah tahu ya di sini attack power. Itu kegunaannya untuk apa? Ya, itu untuk damage kalian ya. Attack power di sini 135 dan bagaimana damage kalian bisa gede ke boss itu bagaimana? Gua kasih tahu di sini penjelasan tentang full attack powernya ya. Oke, sebagai contoh di sini adalah ada weapon firepower 1.6 yang dimana dimaksudkan dari attack power kalian 135 ini, misalkan attack power gua itu dikalikan 1,6 ya untuk damage standarnya, belum termasuk dengan pengurangan armor ataupun armor zombie, armor musuh, itu belum termasuk ya. Oke, selanjutnya di sini ada HP cup. HP cup yaitu darah kalian sendiri, pasti kalian udah tahu. Jadi kita langsung aja next ke seal di sini. Seal sama aja, pasti kalian udah tahu ya. Seal darah yang dikurangi sebelum darah HP cup kita ya. Increase max seal di sini menambahkan max seal kalian. Max seal increase percentage ini di sini gua nggak tahu, belum ada. Nggak tahu kenapa. Tapi udah ada di sininya, udah dibuat. Nah, ini dia armor. Untuk armor ini adalah ibarat defense buat kalian, badan ya, tameng ya, perisai buat badan kalian sendiri. Armor gua di sini 108 itu sama dengan pengurangan attack power 108 ya. Dan bayangkan kalau kalian di sini nggak pakai armor, itu pasti kalian aduh lembek banget itu. Sekali tembak mungkin kalian bisa mati. Nah, di sini mari kita bahas tentang precision-nya ya. Mungkin dari kalian ada beberapa yang bingung tentang precision dan misdirection ataupun block yang asing seperti ini, Tom Chance, special breath power, vitality. Ya, di sini gua akan bahasnya di sini. Precision ini adalah meningkatkan akurasi dari bidikan kalian ya. Jadi di game ini tuh ada fitur aim assist. Nggak peduli kalian aimnya nggak pas ke badan musuh, itu kalian bakal ketolong dengan precision ya. Damage akan masuk, itu peluru bisa auto aim langsung nempel begitu, nggak kayak senjata pada umumnya ya. Ini lebih ke ya aiming, pembantu aiming buat kalian yang rip aim seperti itu. Tapi yang nggak beda jarak jauhnya juga ya. Misalkan nih kalian di sini aim ke sini ya. Nah, ibaratkan ini item-item ini musuh ya. Nah, gua aimnya di sini gitu. Itu kalau kita bidik ke player ataupun monster, kita bakal tetap dapat damage, bakal kena. Pelurunya bisa mengkol. Nggak ngerti gue juga, nggak tahu kenapa. Itu dia adalah precision ya, pembantu aim kalian. Dan juga selain itu precision ini ada efek spesialnya lagi yang sangat-sangat berguna untuk PvP. Nah, precision ini adalah block dari misdirection ya, atau counternya dari misdirection. Apa itu misdirection? Nah, langsung aja kita bahas di sini. Misdirection itu fungsinya untuk memblok peluru yang datang dari player. Ya, peluru, hanya peluru, bukan pukulan tangan ya. Nah, di sini misdirection semakin kalian tinggi, itu kalian bakal lebih sering mendapatkan NA ya. NA itu kalian nggak menerima damage apapun dari peluru ya. Kalian nggak akan menerima damage apapun. Jadi semakin tinggi misdirection itu semakin bagus. Dan counternya itu precision ya. Kalau kalian nggak punya precision yang tinggi, kalian bakal kesusahan lawan musuh yang punya misdirection tinggi seperti ini ya. Oke, selanjutnya di sini ada block. Nah, block ini adalah fungsinya untuk memblokir peluru yang datang dari depan ya, dari sisi depan kita. Kalau dari belakang enggak ya. Itu dapat pengurangan
damage yang datang dari depan ya. Peluru yang datang dari depan itu dikurangi damage-nya dengan blok ini. Dan bagaimana cara dapetin blok? Blok ada dapat dari melee weapon. Ya, ini khusus untuk warrior karena mereka lari-lari menerjang rintangan, tapi tetap kalau dikeroyok ramean mati juga. Nah, selain itu counter dari blok ini adalah precision ya, tetap precision. Karena precision ini penting, sangat-sangat penting. Jadi usahakan kalau kalian pengen nyari senjata buat yang PvP begitu, kalian cari yang precisionnya gede ya. Karena metanya sekarang itu metanya block dan juga metanya misdirection yang tinggi untuk PvP ya. Jadi kalian harus memaksimalkan precision kalian. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Seperti senjata gue ini. Kalian bisa lihat di sini gue punya 28% precision. Yap, blacksmith-nya gue sendiri. Ayo beli senjata gue. Oke, selanjutnya di sini kita ada crit chance. Crit chance tentunya kalian udah tahu, crit chance itu adalah kesempatan untuk mendapatkan critical damage ya. Critical damage itu pengali lipatan dari attack power biasa kita. Misalkan serangan dasar kita itu cuma 100. Nah, dengan crit chance ini kita bakal ditambahkan dengan misalkan bertambah jadi 120, entah 140 ya. Pokoknya bertambah dari damage standar kita. Semakin tinggi crit chance, semakin tinggi juga kesempatan kita mendapatkan damage tambahan pada musuh ya. Inilah yang menolong gua saat PvP ya. Karena attachment di sini gua kroco banget 9910 untuk mandor 15 itu udah ketinggalan jauh banget untuk meta sekarang ini. Tapi gua ketolong di sini dengan crit chance. Nah, dan lagi-lagi di sini gua mau kasih tahu ke kalian tuh, ini senjata ini gue juga cari punya ada crit chance-nya 13%. Mentoknya itu 15% dan juga di sini precision 28%, mentoknya 30%. Yuk, jadi buru mari beli senjata Bandito buat yang berada di server Nancy City. Untuk upgrade ke bintang 4, aduh gua nggak ada modal buat bikin nano sebenarnya masalahnya nanonya. Sumpah gua nggak kuat. Aduh, ayo selanjutnya kita bahas ke mana ini crit immunity rate. Crit immunity rate ini adalah counternya dari crit chance lawannya ya. Semakin tinggi crit immunity rate, semakin tinggi kesempatan kalian tidak menerima crit chance dari musuh ya. Seperti itu, kurang lebih ya. Oke, next ya tomb chance. Tomb chance ini fungsinya di saat kalian menggunakan senjata itu kalian bisa mementalkan musuh ataupun menjungkir balikan musuh ya di saat kalian menghit mereka. Dan by the way di sini gue cuma ngasih keterangan aja, nggak bisa ngasih contoh lewat visual karena itu bakal ngasih makan waktu banyak banget. Tapi gue berani jamin di sini semua kata-kata yang gue kasih tahu ke kalian itu 100% bener, nggak 100% ya, itu ya 99 lah. Jadi nggak perlu diragukan lagi ya, gue udah ngalamin sendiri semuanya dan gue juga udah pahami semua ini. Dan tomb chance ini tambahannya cuma bisa kalian dapatkan dari seal. Dan by the way gue barusan aja turun ke golden lagi. Oh my god, emang susah untuk ke diamond cuman ngandelin attachment begini. Nah, tomb chance cuma ada dari seal ya. Saat kalian menghit musuh, itu musuh bakal terjungkil balik. Tapi kesempatannya di sini cuman 15,2% aja ya. Karena kalau kesempatannya gede, ya kasihan juga musuhnya ngejungkil terus gitu. Next di sini ada special bullet powers. Apa ini fungsinya? Special bullet powers ini semakin tinggi special bullet powers, itu semakin tinggi damage dari special bullet power itu sendiri. Nah, contohnya seperti ini senjata. Ini laceration ya. Shoot laceration bullets ya, 13%. Nah, semakin tinggi special bullet power gua itu akan mengurangi cooldown dan juga mendapatkan damage tambahan dan juga debuff tambahan. Seperti itulah ya fungsinya special bullet power itu. Dan bukan itu aja, karena special bullet power itu termasuk juga dari job virus. Tentunya serum toksin yang dipakai di senjata kalian para job virologis
tentunya akan bertambah damage-nya dengan special bullet power ini. Oke, next di sini ada Vitality. Vitality ini adalah counternya dari special bullet power. Kegunaan Vitality ini adalah meredus dari special bullet power, yaitu mengurangi damage itu sendiri, mengurangi efek negatif dari special bullet power tersebut, dan juga imunnya ya lebih kuat dari special bullet power itu sendiri ya. Oke, next di sini kita bahas langsung ke bagian damage atribut. Di sini damage bonus, tentu kalian udah tahu. Bonus damage tambahan 37%, misalkan damage kalian 100%, misalkan damage kalian 100, tinggal kalian tambahin aja 37%-nya ya. Damage reduction itu adalah damage yang akan kita kurangi saat kita menerima damage dari musuh. Tentunya pasti kalian udah paham juga ya. Increase short range damage. Ini adalah peningkatan damage kepada melee weapon. Dulunya gua pikir itu KSG adalah termasuk short range ya, karena ranknya yang begitu rendah, nggak jauh juga. Tapi ternyata di sini sedikit aneh karena hanya berfungsi untuk melee range damage ya. Nah, harusnya increase melee range damage. Oke, next di sini short range damage reduction. Ya, itu counter dari para warrior. Semakin tinggi short range damage reduction, maka damage yang terima dari melee akan lebih sedikit. Next, ini ada attack speed increase. Tentunya kalian udah tahu ini buat pengguna warrior ataupun melee weapon. Kecepatan memukul kalian akan bertambah dengan attack speed increase ini. Next, di sini ada Punstur. Punstur ini gunanya untuk memberikan damage tambahan kepada shield, hanya kepada shield, tidak untuk darah ya. Dan itu berfungsi hanya kepada melee weapon ya. Untuk range weapon itu nggak berguna, nggak bakal bisa, karena ini fungsinya hanya berfungsi di melee weapon aja ya. Next, di sini ada increase long range damage. Nah, increase long damage ini adalah firearm, tambahan damage untuk firearm. Pokoknya firearm itu senjata api ya. Pokoknya apa aja senjata api bakal ditambahkan damage-nya dengan increase long range damage ini. Reduce long range damage tentunya kalian juga udah paham, sama seperti short range damage tadi, yaitu mengurangi damage yang kita terima dari senjata api ataupun firearm. Oke, selanjutnya di sini ada crit damage bonus. Critical damage bonus ini fungsinya menambahkan damage tambahan pada critical yang kita sebabkan pada musuh ya. Misalkan musuh menerima critical damage dari kita itu sebesar 100. Nah, tambahan dari sini 10%, yaitu tentunya 10 menjadi 110 ya. Oke, next sini explosion damage reduction. Explosion apapun yang meledak itu akan dikurangi damage-nya saat mengenai badan kalian ya. Headshot damage increase di sini meningkatkan tembak tambahan kepada kepala ya, kepala musuh, kepala zombie, kepala player, apalah pokoknya kepala. Lalu di sini ada headshot damage reduction. Itu adalah pengurangan headshot damage kepada kepala kita sendiri ya. Dan di sini ada reduce crit to chest, itu pengurangan kritikal kepada badan kita, yaitu bagian dada. Oke, next selanjutnya di sini ada survival attribute. Mari kita bahas di sini. Improve movement speed, menambahkan kecepatan berlari kalian. Swimming speed increase, menambahkan kecepatan berenang. Sprint speed increase, sama seperti yang di atas. Sprint, saat sprint kita akan bertambah cepat ya, kebut. Stability. Di sini stability adalah counter dari Tomb Chance supaya kita nggak gampang jatuh saat dipukul dengan warrior ataupun ditembak dengan ini yang memiliki Tomb Chance gede dari shield player ya. Itu counternya stability. Dan stability ini hanya bisa kalian dapat dari helmet yang udah bintang gede ya. Kalian bisa mendapatkan stability. Oke, semoga informasi tadi bisa membantu kalian ya. Gue harap bisa membantunya buat kalian yang belum tahu. Kalau kalian udah tahu ya harusnya kalian bersyukur, bukan malah ngedumel. Oke.
Oke, gue Bandita pamit undur diri. Kalau kalian suka dengan video ini, please klik tombol like, gue sangat menghargainya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.